Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi superkonduktor yang beranggotakan saya Dimas Satria Wicaksono dari NIM 43 serta rekan saya. Ya, saya Fadila Zerlinda Devi, NIM 21, lalu Dan saya Hanfaza Kamalia, NIM 29. Lalu saya Kesha Nabila Putri dengan NIM 033. Oke, teman-teman, aku mau nanya nih, kira-kira kalian masih ingat materi superkonduktor nggak? Lumayan sih, masih. superkonduktor. Apaan tuh? Oh, oke. Baik, Kita kira-kira akan belajar bareng di sini. Hah? Mungkin kita bisa belajar bareng di sini. Oke, baik. Aku akan share screen bentar ya. Udah kelihatan, teman-teman? Belum. Oke, udah. Oke, jadi kira-kira apa sih superkonduktor? Oh, jadi superkonduktor itu kayak bahan yang memiliki kemampuan untuk mengalirkan arus listrik tanpa hambatan atau resistansi. Jadi tanpa kehilangan energi dalam bentuk panas. Bisa disebut juga pada prinsipnya itu superkonduktor dapat memungkinkan arus listrik mengalir tanpa energi. Walaupun dalam praktiknya itu superkonduktor yang ideal sangat sulit untuk diproduksi karena tidak semua bahan itu bisa menjadi superkonduktor. Jadi arus ini itu bisa disebut dengan arus super karena sangat ya rentan lah. Temperatur ambang batas di mana suatu material bertransisi ke keadaan superkonduktor ditetapkan sebagai TC. TC itu bisa disebut dengan temperatur kritis. Tidak semua bahan berubah menjadi superkonduktor dan bahan yang memiliki nilai TC itu masing-masing itu berbeda gitu. Jadi intinya superkonduktor itu apa sih? Jadi intinya itu adalah suatu material yang tidak memiliki hambatan apapun, namun superkonduktor memiliki arus yang mengalir beserta energinya di bawah temperatur tertentu. Lalu apa saja sih jenis superkonduktor tuh? Oke, sebelum aku ngasih tahu jenis superkonduktor, ini aku ada spill dikit sih. Untuk superkonduktor ini pertama kali ditemukan oleh Hegel Kamerlingh Onnes pada tahun 1911 dan kemudian pada tahun 2023 yaitu saat ini ada dua jenis superkonduktor yang umum dikenal sebagai superkonduktor tipe 1 dan tipe 2. Jadi superkonduktor itu dibagi menjadi dua tipe, tipe 1 dan tipe 2. Untuk superkonduktor tipe 1 itu bahan superkonduktor yang cuma memiliki satu titik kritis atau satu titik suhu. Saat suhu di bawah titik kritis, resistansi listrik pada bahan superkonduktor menjadi nol dan arus listrik dapat mengalir melalui bahan dengan sangat mudah. Kemudian pada tipe 2, superkonduktor tipe 2 itu superkonduktor yang memiliki dua titik kritis atau dua titik suhu, di mana superkonduktivitas terjadi. Pada krisis pertama itu, resistansi listrik menjadi nol, seperti pada superkonduktor tipe 1. Tapi pas titik kritis kedua, magnetisasi terjadi di dalam bahan. Jadi oleh karena itu, bahan superkonduktor tipe 2 dapat digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan medan magnet yang kuat. Kurang lebih seperti itu sih yang aku tahu dari superkonduktor. Oh, gitu ya. Terus kalau lanjutannya gimana ya? Mungkin kayak bisa dijelasin untuk penemuannya, kayak karakteristiknya gitu. Karena kayak ya kalian gimana nggak pas kuliah? Kalau itu aku kurang paham sih. Coba tanya si Asanti, mungkin dia lebih paham kalau
karakteristik dan seterusnya. Gimana San? Tahu atau paham nggak kira-kira? Oke, kayak yang dijelasin, apa yang disebut Dimas tadi ya, mungkin sekarang aku jelasin jawabannya. Oke. Oke, tadi seperti yang udah dibilang Dimas ya, ini aku akan jelasin sejarah penemuan superkonduktor. Jadi superkonduktor atau superkonduktivitas pertama kali ditemukan pada tahun 1911 ketika merkuri didinginkan hingga kira-kira 4 derajat Kelvin oleh fisikawan Belanda bernama Hicke Kamerlingh Onnes atau biasa dikenal dan dipanggil dengan nama Onnes. Karena penemuan itu, Onnes mendapatkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1913. Pada tahun-tahun sejak saat itu, bidang ini telah berkembang pesat dan banyak bentuk superkonduktor lain telah ditemukan, termasuk superkonduktor tipe 2 pada tahun 1930-an. Teori dasar superkonduktivitas, teori BCS, menghasilkan para ilmuwan seperti John Bardeen, Ryan Cooper, dan John Searle. Ya, Penghargaan Nobel Fisika tahun 1972. Sebagian dari hadiah Nobel tahun 1973 dalam fisika diberikan kepada Brian Joseph juga untuk pekerjaan dengan superkonduktivitas. Lalu pada Januari tahun 1986, Carl Muller dan Johannes Bednordt membuat penemuan yang merevolusi cara para ilmuwan berpikir tentang superkonduktor. Sebelum titik ini, pemahamannya adalah bahwa superkonduktivitas hanya berwujud ketika didinginkan hingga mendapati nol mutlak saja. Tetapi menggunakan oksida barium, lanthanum, dan tembaga, mereka juga bisa menemukan bahwa itu menjadi superkonduktor yang bisa juga menjadi superkonduktor saat didinginkan pada suhu sekitar 40 derajat Kelvin. Ini memulai perlombaan untuk menemukan bahan yang berfungsi sebagai superkonduktor pada suhu yang jauh lebih tinggi. Dalam beberapa dekade sejak itu, suhu tertinggi yang telah dicapai sekitar 133 derajat Kelvin, meskipun Anda bisa mendapatkan hingga 160 derajat Kelvin jika diterapkan di tekanan yang lebih tinggi. Pada Agustus tahun 2015, sebuah makalah yang diterbitkan dalam jurnal Nature melaporkan penemuan superkonduktivitas pada suhu 203 derajat Kelvin saat berada di bawah tekanan tinggi. Jadi itu sih aku yang tahu tentang sejarah penemuan superkonduktor. Terus ada yang tahu nggak tentang pengaplikasian superkonduktor tuh gimana? Oh, aku tahu nih. Aku jelasin ya. Minta tolong slide-nya diganti. Oke, di sini aku bakal jelasin tentang aplikasi superkonduktor. Yang pertama ada maglev atau kereta api levitasi magnetik. Yang kedua resonansi magnetik nuklir atau MRI. Yang ketiga generasi energi. Yang keempat penyimpanan energi. Lalu yang kelima teknologi pendingin. Nah, di sini yang pertama itu ada maglev. Oke, maglev atau magnetic levitation, superkonduktor adalah kereta api yang menggunakan teknologi levitasi magnetik dan superkonduktor untuk mengambang dan bergerak di atas rel tanpa bersinggungan dengan rel. Maglev superkonduktor memanfaatkan sifat diamagnetik bahan superkonduktor tipe 2 yang dapat menghasilkan medan magnet yang kuat dan stabil untuk mengapungkan dan menggerakkan kereta di atas rel. Kereta maglev superkonduktor menggunakan dua sistem magnet yang berbeda untuk mengapungkan dan menggerakkannya. Sistem magnet pertama terletak di bawah kereta dan disebut sebagai stasiun magnet. Sistem magnet ini berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang kuat dan stabil di sekitar rel kereta. Sistem magnet kedua terletak di atas kereta dan disebut sebagai magnet di atas kereta. Magnet ini berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang berlawanan dengan medan magnet stasiun magnet, sehingga buat kereta mengapung dan terbang di atas rel. Keuntungannya itu, teknologi maglev adalah kecepatan yang sangat tinggi karena tidak ada gesekan antara kereta dan rel, sehingga dapat mencapai kecepatan yang lebih tinggi. Selain itu, teknologi ini juga aman dan ramah lingkungan, tidak menghasilkan suara dan emisi gas buang. Namun kelemahannya, maglev ini biayanya mahal dan karena memerlukan superkonduktor tipe 2 yang harganya masih cukup tinggi.
Sehingga superkonduktor memerlukan sistem pendingin yang kompleks dan mahal untuk menjaga suhu agar tetap dalam kondisi superkonduktif. Bentar ya. Coba kita tolong kayaknya balik. Lanjut. Ini aku juga ini. Baik banget ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik banget. Ya, aku sekat-sekat ini. Oke. Langsung kedua. Siap ya, ready ya. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah resonansi magnetik nuklir atau MRI. Boleh slide-nya dilanjut. Nah, di sini resonansi magnetik nuklir atau biasa disebut MRI adalah teknik medis yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk membuat gambar tubuh manusia dengan resolusi yang tinggi. MRI sangat berguna dalam mendeteksi dan mendiagnosis berbagai macam penyakit dan gangguan tubuh manusia. Superkonduktor memiliki peran penting dalam teknologi MRI. Biasanya magnet superkonduktor dipasang di dalam tabung MRI untuk menciptakan magnet yang sangat kuat dan stabil. Magnet superkonduktor ini dapat menciptakan medan magnet hingga 1,5 Tesla hingga 7 Tesla bahkan lebih, yang jauh lebih kuat dari magnet permanen konvensional. Keuntungannya, teknologi MRI adalah karena bahan superkonduktor memiliki sifat listrik nol atau resistansi nol, dan dia magnetik sehingga tidak memproduksi panas dan tidak menghasilkan medan magnet yang tidak stabil. Dan ini memungkinkan medan magnet yang lebih kuat dan stabil dapat menghasilkan gambar yang lebih jelas dan akurat. Namun kelemahannya, biaya yang relatif mahal karena memerlukan bahan superkonduktor yang mahal dan sistem pendingin yang kompleks. Jadi sama ya kayak yang pertama tadi. Terus juga efek sampingnya pada tubuh manusia itu bisa pusing dan efek lainnya sehingga perlu dijaga keamanannya. Lalu yang ketiga, generasi energi. Boleh dilanjut. Nah, generasi energi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik tenaga air dan nuklir. Keuntungannya itu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kerusakan lingkungan. Lalu yang keempat adalah penyimpanan energi. Nah, penyimpanan energi ini dapat digunakan sebagai penyimpan energi dalam bentuk magnet energi. Keuntungannya, kapasitas penyimpanannya lebih besar, keamanan dan keandalan juga yang lebih baik. Lalu yang kelima adalah teknologi pendingin. Nah, di sini untuk mencapai suhu superkonduktor dibutuhkan suhu yang sangat rendah. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan teknologi pendingin atau seperti nitrogen cair atau helium cair. Keuntungannya meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional. Oke, mungkin kalau tentang karakteristik superkonduktor itu ada yang tahu nggak? Mungkin Keisha tahu nggak ya? Itu PPT-nya. Oke, aku jelasin ya tentang karakteristik superkonduktor. Jadi ada beberapa karakteristik superkonduktor yang paling penting. Seperti resistansi nol. Superkonduktor memiliki resistansi nol, yang berarti bahwa mereka dapat mengalirkan arus listrik tanpa ada kehilangan energi dalam bentuk panas. Ini berbeda dengan bahan konduktor biasa yang memiliki resistansi yang berbeda-beda dan menyebabkan kehilangan energi dalam bentuk panas saat mengalirkan arus listrik. Yang kedua ada efek Meissner. Ketika superkonduktor ditempatkan dalam medan magnet eksternal, medan magnet ini akan disisihkan secara sempurna dari dalam bahan superkonduktor. Hal ini disebut dengan efek Meissner, yang menghasilkan medan magnet nol di dalam bahan superkonduktor. Ini memungkinkan membuat magnet super kuat dan stabil. Selanjutnya ada temperatur kritis. Superkonduktor memiliki temperatur kritis, yaitu suhu di bawah suhu tertentu di mana mereka dapat menjadi superkonduktor. Suhu ini berbeda-beda untuk setiap jenis superkonduktor dan dapat berada pada suhu sangat rendah mendekati nol mutlak. Selanjutnya ada efek Peltier. Ketika arus listrik mengalir melalui suatu bahan superkonduktor, bahan tersebut akan menyerap atau melepaskan panas tergantung pada arah aliran arus listrik. Ini disebut dengan efek Peltier dan dapat digunakan untuk menghasilkan pendingin listrik. Efek Josephson, ketika dua bahan superkonduktor dipisahkan oleh lapisan listrik, bahan isolator dan elektron dapat menyeberang antara dua bahan superkonduktor, mulai bahan isolator tersebut. Hal ini disebut dengan efek Josephson dan dapat digunakan dalam pembuatan detektor superkonduktor.
penggunaan frekuensi, dan pembuatan qubit superkonduktor untuk pengolahan informasi kuantum. Terus, dijelasin kalian ya tentang kelebihan superkonduktor. Nah, kelebihan superkonduktor selanjutnya adalah kelebihan dari karakteristik superkonduktor ini adalah dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan efisiensi yang lebih tinggi, membuat magnet super kuat dan stabil, dan digunakan dalam teknologi medis seperti MRI. Namun, kekurangan karakteristik superkonduktor ini adalah biaya yang relatif mahal dan kesulitan dalam menghasilkan bahan superkonduktor yang berkualitas tinggi. Superkonduktor memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya semakin menarik untuk digunakan dalam berbagai aplikasi. Beberapa kelebihan superkonduktor antara lain resistansi nol. Superkonduktor ini memiliki resistansi nol, berarti bahwa mereka dapat mengalirkan arus listrik tanpa ada kehilangan energi dalam bentuk panas. Ini membuatnya sangat efisien dalam menghasilkan dan mentransmisikan listrik. Selanjutnya ada kapasitas listrik yang besar. Superkonduktor dapat membawa listrik yang jauh lebih besar daripada konduktor biasa dengan ukuran yang sama. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk digunakan dalam pembangkit listrik dan transmisi listrik. Selanjutnya ada kekuatan magnet yang kuat. Superkonduktor dapat digunakan untuk membuat magnet yang kuat dan stabil. Hal ini memungkinkan penggunaan magnet super kuat dalam berbagai aplikasi seperti di bidang medis, seperti MRI, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga industri. Selanjutnya, efek Meissner. Ketika superkonduktor ditempatkan dalam medan magnet eksternal, medan magnet ini akan disisihkan secara sempurna dari dalam bahan superkonduktor. Ini berarti bahwa medan magnet dapat berada di dalam superkonduktor tanpa adanya energi yang terbuang dalam bentuk panas. Hal ini dapat digunakan untuk membuat motor magnetik yang lebih efisien. Selanjutnya ada kecepatannya yang tinggi. Superkonduktor dapat menghasilkan sinyal listrik dalam kecepatan yang sangat tinggi. Hal ini memungkinkan penggunaannya dalam teknologi komunikasi dan pemroses data yang lebih cepat. Selanjutnya ada efek Josephson. Efek Josephson adalah fenomena di mana elektron dapat menyeberang antara dua bahan superkonduktor melalui lapisan tipis bahan isolator. Hal ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pembuatan detektor superkonduktor dan pengolahan informasi kuantum. Dengan kelebihan ini, superkonduktor diharapkan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pembangkit listrik, transportasi, komunikasi, pemrosesan data, dan bidang medis. Namun, kekurangan dari teknologi superkonduktor adalah biayanya yang relatif mahal, kompleksitas sistem pendingin, dan kesulitan dalam memproduksi bahan superkonduktor yang berkualitas tinggi. Jadi gitu tuh penjelasan dari aku. Kalau yang kekurangan, ada yang bisa jelasin nggak? Coba saya jelasin kekurangannya. Suara Dimas kecil lagi. Hilang lagi di Jelas lagi. Enggak, kecil. Cek, cek, Kecil. cek, cek. Mungkin jelasin San kekurangannya. Kamu tahu nggak? coba aku jelasin ya. Tadi udah dijelasin kalau banyak kelebihan yang banyak, pun juga ada kekurangannya nih. Mungkin dari aku mulai ya. Mungkin ada beberapa kekurangan seperti yang biaya yang tinggi. Harga superkonduktor yang mahal membuat penggunaannya terbatas pada aplikasi tertentu seperti MRI atau eksperimen ilmiah. Ada juga suhu operasi rendah. Kebanyakan superkonduktor hanya beroperasi pada suhu sangat rendah di bawah minus 200 derajat Celcius, yang memerlukan sistem pendingin yang rumit dan mahal untuk menjaga suhu rendah tersebut. Adapun juga kerapuhan, bahan superkonduktor sangat rapuh dan mudah pecah, membuatnya sulit dalam pengolahan dan produksinya. Ada lagi juga magnetisasi yang terbatas. Beberapa bahan superkonduktor tidak dapat menghasilkan medan magnet yang kuat, membatasi penggunaannya dalam aplikasi seperti pembangkit listrik magnetik. Efek pasokan terbatas. Bahan superkonduktor yang tersedia secara komersial terbatas dan produksinya masih sangat sulit dan memerlukan teknologi yang tinggi. Ada juga tegangan kritis yang rendah. Beberapa jenis superkonduktor memiliki tegangan kritis rendah, yaitu batas maksimum tegangan yang dapat ditoleransi tanpa kehilangan sifat superkonduktor.
Ini membatasi penggunaannya dalam aplikasi yang membutuhkan tegangan tinggi. Adapun juga kesulitan dalam penyimpanan energi. Meskipun superkonduktor dapat menyimpan energi dengan sangat efisien, namun masih sulit dalam pengembangan sistem penyimpanan energi superkonduktor yang praktis. Superkonduktor juga berpengaruh terhadap lingkungan. Bahan superkonduktor dapat rusak akibat paparan lingkungan seperti oksigen, air, dan radiasi, sehingga perlu dijaga dengan hati-hati dalam penggunaannya. Meskipun demikian, dengan berbagai penelitian dan pengembangan teknologi yang terus dilakukan, banyak dari kekurangan ini dapat diatasi sehingga penggunaan superkonduktor dapat lebih luas dan efektif di masa depan. Jadi bahan superkonduktornya akan dikembangin lagi nih, akan lah di masa depan akan mungkin lebih banyak digunakan lagi gitu. Itu sih kalau dari aku. Jadi itu sih yang aku sampaikan, yang bisa aku sampaikan tadi. Kalian bisa nyimpulin nggak apa yang kita belajar malam ini? Kalau dari tanggapku sih, superkonduktor itu kayak bahan yang unik sih. Jadi kayak memiliki potensi besar untuk meningkatkan aspek dalam kehidupan kita. Bisa dari transportasi, teknologi medis, bisa juga pembangkit listrik juga. Tapi dengan penelitian dan pengembangan lebih lanjut, itu mungkin kita dapat memanfaatkan potensi besar dari bahan yang luar biasa ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Mungkin itu sih. Wih, keren-keren ya. Kayak gitu. Oke. Jadi itu adalah pembahasan dan sedikit materi dari kelompok 3. Apabila kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. Kita tutup ini loh, tutup apa namanya? Tutup kamera. Ayo, 1, 2, 3. Dadah.